Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz pada kesempatan kali ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tetap semangat. Baik, anak Ustadz, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan video pelajaran tematik tema 3 subtema 1 pelajaran PPKN. Silakan disimak video berikut ini dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena di akhir video ini akan ada tugas yang Ustadz berikan. Tugas tersebut kalian tulis di buku tematik, kemudian kalian foto dan dikirim melalui Classroom. Silakan disimak video berikut ini. Baik, anak-anak Ustadz sekalian, pelajaran PPKN tema 3, tokoh dan penemuan. Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, ayo, sebelumnya siapa yang tahu apa itu hak? Bagus, di video ini bisa kita lihat hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Hak, sesuatu yang harus kita peroleh sejak kita lahir. Nah, bisa kalian lihat di video ini, di gambar ini. Sedang apa gambar yang kalian lihat? Nah, nyaman saat belajar di rumah. Nah, itu merupakan hak di rumah. Kita mendapatkan kenyamanan saat belajar di rumah. Itulah yang menjadi hak kita. Lihat, ini gambar ketika kita berada di sekolah. Nah, belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak di sekolah. Hak kita di sekolah. Begitu juga di dalam masyarakat. Bisa kalian lihat gambar ini, kegiatannya apa? Ayo, siapa yang tahu kegiatan apa yang mereka laksanakan di dalam gambar ini? Ya, betul. Dalam gambar ini merupakan kerja bakti ataupun gotong royong. Ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak di masyarakat. Makanya ketika Ahad pagi kalau ada kegiatan gotong royong akan diumumkan di masjid. Nah, jadi kita sebagai warga harus ikut kerja bakti ataupun gotong royong di masyarakat karena itu merupakan hak di masyarakat. Ini adalah contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, ketika di lingkungan rumah, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemampuan ekonomi keluarga, aktivitas orang tua, aktivitas lain di rumah. Begitu juga di lingkungan sekolah. Yang mempengaruhi adalah waktu belajar, waktu bermain, aktivitas lain di sekolah. Lingkungan masyarakat, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, kemudian usia, kemudian kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Diulang lagi, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Sejak lahir kita telah memiliki hak. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Artinya, hak yang kita peroleh tidak semena-mena kita gunakan. Tidak semaunya kita gunakan
kan tentu kita gunakan sesuai dengan aturannya. Agar apa? Agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperolehnya adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Maksudnya, antara hak dan kewajiban itu harus sejalan. Tidak hanya hak yang kita terima, kemudian kewajiban tidak kita laksanakan. Tidak bisa. Contoh, hak kita di rumah adalah mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Sementara kewajiban kita tidak kita laksanakan. Kewajiban kita di rumah, contohnya apa? Membantu orang tua. Contohnya dalam hal mencuci piring, menyapu rumah, dan lain sebagainya. Ataupun di dalam kamar, membersihkan kamar kita sendiri. Bagaimana kita mendapatkan kenyamanan belajar di rumah, sedangkan kamar kita tidak bersih. Nah, kita lihat gambar. Dalam gambar ini, apa yang mereka lakukan? Yakni mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Begitu juga di sekolah. Ketika kita selesai belajar, meninggalkan ruangan kelas, kita pastikan lampu sudah dimatikan ataupun AC sudah dimatikan. Haknya adalah kita merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Nah, diulangi lagi. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Nah, kita lihat gambar di bawah ini, apa yang mereka lakukan. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Nah, jadi kita tidak semena-mena. Ketika kita tidak menonton lagi, selesai menonton, kita biarkan TV tetap menyala. Itu salah. Makanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika kita mematikan televisi setelah menonton, akan ada manfaatnya, tidak merugikan orang lain. Kan hak kita. Nah, lihat di sini tugas yang Ustadz berikan kepada kalian. Silakan jawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan hak? Tadi sudah sering Ustadz ulang-ulang ya. Apa yang dimaksud dengan hak? Yang kedua, sebutkan 2 contoh hak Ananda di rumah. 2 contoh hak kalian di rumah. Selain dari contoh pada materi tadi. Selain dari contoh yang telah Ustadz sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 contoh hak kalian di sekolah. Apa saja yang menjadi hak kalian di sekolah? Sebutkan 2 contoh. Selain dari contoh yang Ustadz jelaskan tadi. Nah, jawabannya Ananda tuliskan di buku tematiknya. Terlebih dahulu, kalian harus menuliskan soalnya. Misal, soal nomor 1 kalian tuliskan. Apa yang dimaksud hak? Langsung kalian jawab. Oke, tugasnya silahkan dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.